Musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah di depan mata. Momen liburan Nataru ini tentu membuat ribuan bahkan jutaan masyarakat mudik atau bahkan melakukan perjalanan setiap tahunnya. Yang membuat lebih istimewa musim libur Nataru kali ini merupakan musim mudik pertama untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menjaga kelancaran musim liburan kali ini. Sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan persiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan nasional pada momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru mencapai 110,67 juta orang. Potensi pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari, dari 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025, dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 berdasarkan sensus BPS tahun 2020 yang sebesar 281,6 juta orang. Saya coba menjelaskan. Jumlah pemudik yang kami survei itu kurang lebih yang akan melakukan perjalanan adalah sebanyak 110,6 juta. Kami memang terdiri dari beberapa moda transportasi, diantaranya adalah moda transportasi udara yang masih tergolong banyak, sekitar 8,2 juta. Kemudian transportasi kereta api 6,8 juta. Penyeberangan, terminal atau ke darat itu 2,5 juta, penyeberangan 1,6 juta, dan pelabuhan 1,3 juta. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan juga kepada media mengenai jumlah yang akan digunakan oleh para, mengenai moda transportasi yang akan digunakan oleh para pemudik. Kurang lebih. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menjamin kesiapan jalan nasional untuk digunakan oleh pemudik menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025. Saat ini rata-rata kemantapan jalan nasional telah tembus di level 94%. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia saat ini mencapai 47.603 km. Jalan ini paling banyak terletak di Pulau Sumatera dengan panjang mencapai 13.417 km. Mendukung kelancaran libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km di sepanjang Pulau Jawa di tahun 2024 ini. Yang kami bagi sebagai berikut: tol Cimanggis-Cibitung, seksi 2B, Cikias-Cibitung sepanjang 19,7 km, tol Cibitung-Cilincing atau kita kenal sebagai Junction Cibitung sepanjang 0,4 km, tol Solo-Jogja sampai kepada Bandara Jogja yang baru, seksi 1,1, Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km, tol Serpong Balaraja atau seksi 1B dari CBD ke Legok sepanjang 5,3 km. Saat ini kami sedang dan akan memfungsikan beberapa jalan tol dengan fungsional sementara.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol dan non-tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Semua perbaikan akan diselesaikan mulai dari 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna memastikan perjalanan masyarakat tidak terganggu. Diana juga menambahkan sebanyak 124 tempat istirahat dan pelayanan atau rest area di ruas jalan tol akan siap melayani masyarakat. Ngecek ya persiapan Nataru 2024-2025 dan di sini saya lihat alhamdulillah mudah-mudahan sih menurut saya sih sudah proper banget gitu ya, artinya sudah siap dan mudah-mudahan apa yang diprediksikan tadi untuk kenaikan kepadatan kendaraan dari tahun lalu itu 17,9 ini mudah-mudahan sih sudah terprediksi dengan baik. Dan kalau kita lihat bahwa jarak antara Nataru dengan Lebaran tahun depan itu kan tidak panjang. Jadi apa yang kita perbaiki untuk Nataru tahun ini itu juga masih bisa digunakan nanti di tahun 2025 menjelang Lebaran. Dan ngecek ya persiapan Nataru 2024-2025 dan di sini saya lihat alhamdulillah mudah-mudahan sih menurut saya sih sudah proper banget gitu ya, artinya sudah siap dan mudah-mudahan apa yang diprediksikan tadi untuk kenaikan kepadatan kendaraan dari tahun lalu itu 17,9 ini mudah-mudahan sih sudah terprediksi dengan baik. Dan kalau kita lihat bahwa jarak antara Nataru dengan Lebaran tahun depan itu kan tidak panjang. Jadi apa yang kita perbaiki untuk Nataru tahun ini itu juga masih bisa digunakan nanti di tahun 2025 menjelang Lebaran. Dan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia akan membuka 7 ruas jalan tol secara fungsional di Pulau Jawa dan Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 yang menawarkan akses tol tanpa biaya alias gratis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perjalanan masyarakat dan memperlancar arus mudik. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa beberapa ruas tol ini akan dibuka secara sementara khusus untuk mendukung mobilitas selama liburan. Dari 7 ruas tol tersebut, 4 berada di Sumatera dan 3 lainnya berada di Jawa dengan panjang tol sekitar 120,4 km. Di Sumatera total panjang ruas tol yang dibuka mencapai 90,42 km, sementara di Jawa sekitar 30 km. Beberapa tol yang akan dibuka secara fungsional dan gratis adalah Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, Seksi Kutanegara Sadang, Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, Seksi Klaten Prambanan, Tol Probolinggo Banyuwangi, Seksi Gensing Krakasan, dan beberapa ruas tol Trans Sumatera seperti Binjai Langsa, Seksi 3 Pekanbaru Padang, Seksi Padang Sicincin, Sigli Banda Aceh Seksi 1, dan Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Jalan tol di Pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Kemudian ada beberapa, saya ulangi, tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi. Kemudian untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru, yang dilakukan antara lain, yang pertama penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km di Pulau Jawa. Ini ada beberapa keterangannya, apakah yang di Cimanggis Cibitung, Cibitung Cilincing, Solo Yogyakarta, Serpong Balaraja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya fungsional, jalan tol fungsional sementara. Nah ini kebetulan nanti malam kan saya akan bersama Klaten dengan Prambanan, kurang lebih 8,6 km. Karena ini sifatnya belum 100% sempurna, karena sifatnya fungsional, maka memang ada beberapa yang belum sangat optimal. Tetapi kami ingin memastikan bahwa walaupun belum 100% bisa dioperasionalkan dan masih sementara sifatnya, tetapi tetap kita utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan tol tersebut. Kemudian tidak hanya di darat, pemerintah juga terus mematangkan persiapan mudik Nataru di sektor udara.
Yang paling menyita perhatian adalah pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025. Penurunan tarif ini mulai diterapkan sejak 1 Desember 2024 dan berlaku untuk keberangkatan antara 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan, kebijakan pengendalian fluktuasi harga tiket musiman ini akan kembali dilanjutkan. Mengingat pemerintah sedang menyusun roadmap 5 tahun untuk mengelola situasi harga tiket pesawat pada masa-masa liburan besar, seperti Lebaran dan juga Nataru. Juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan airport, bagaimana kita coba membantu harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada direksi dan nggak cukup belum selesai jadi ada target di bulan Maret, ada target di 15 Desember, nanti akhir bulan saya cek lagi, nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Ya, nanti Maret saya cek lagi. Yang kemarin kita rapat dengan Pak Menko, tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah, kita akan meminta bikin rencana 5 tahun. Ya, gimana Lebaran, gimana Nataru, Apalagi tadi Bapak Presiden semuanya planning sekarang. Artinya kita akan membuat roadmap selama 5 tahun seperti apa situasi. Jadi tidak selalu kagetan. Nah, ini yang kita harus lagi perbaikin. Melihat semua persiapan ini, Komisi 5 DPR RI berpendapat persiapan yang dilakukan pemerintah untuk mudik Nataru tahun ini sudah maksimal. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan ada 2 terobosan pemerintah yang diapresiasi oleh DPR, yakni turunnya tiket pesawat dan adanya kereta api langsung dari Jakarta ke Semarang dan Solo. Apresiasi, Komisi 5 mengapresiasi terkait dengan 2 terobosan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi libur Nataru ini. Yang pertama, menurunkan harga tiket pesawat lumayan turun sampai 10%, dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 3 Januari. Saya kira ini bisa dimanfaatkan terutama oleh teman-teman kelas menengah di Indonesia. Yang kedua, terobosan direct train dari Jakarta ke Semarang, termasuk dari Jakarta ke Solo, ke Jogja, Saya kira 2 terobosan ini termasuk sesuatu yang baru dibanding dengan libur Nataru yang sebelumnya tidak ada penurunan harga tiket, tidak ada direct train dari Jakarta baik ke Semarang maupun ke Jogja. Harapan untuk kelancaran mudik Nataru tahun ini sangatlah besar, mengingat pentingnya momen ini bagi jutaan masyarakat Indonesia yang akan merayakan liburan bersama keluarga. Dengan persiapan yang matang, mulai dari infrastruktur yang lebih baik hingga peningkatan pelayanan transportasi, diharapkan arus mudik dapat berjalan lancar dan aman. Semua pihak, baik pemerintah, pengelola transportasi maupun masyarakat, diharapkan bisa berperan aktif untuk menciptakan mudik yang nyaman dan bebas hambatan, sehingga momen libur Natal dan Tahun Baru bisa dirayakan dengan penuh kebahagiaan.